Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Afif Al-Hakim. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi kelima pada mata kuliah jaringan komputer dengan pembahasan fiber optik dan jenis-jenis koneksi. Pada presentasi kali ini saya akan membahas materi pembahasan. Yang pertama, pengertian serat optik. Yang kedua, struktur serat optik. Yang ketiga, prinsip kerja serat optik. Yang keempat, jenis-jenis serat optik. Yang kelima, karakteristik serat optik. Yang keenam, jenis-jenis konektor serat optik. Dan yang ketujuh, jenis-jenis koneksi. Yang pertama, pengertian serat optik atau fiber optik. Fiber optik adalah suatu materi, filamen, ataupun bahan yang terbuat dari gelas atau serat kaca yang berdiameter kurang dari 120 mikrometer atau hampir sama dengan sehelai rambut manusia. Fiber optik mampu mengantarkan jauh lebih banyak sinyal dalam bentuk pulsa cahaya, biasanya bisa berupa informasi berupa suara maupun data, hingga mencapai lebih dari 50 km tanpa memerlukan lagi bantuan perangkat repeater atau penguat sinyal. Berikut merupakan gambar kabel fiber optik. Sistem yang digunakan dalam fiber optik hampir sama dengan sistem yang digunakan dalam sistem tembaga atau kabel tembaga. Perbedaannya adalah dalam penggunaan pulsa cahaya yang mengantarkan informasi data, sedangkan pada kabel tembaga menggunakan pulsa elektronik atau sinyal elektronik. Dalam sistem fiber optik dikenal istilah transmitter, yaitu perangkat yang menjadi tempat awal penerimaan informasi data yang dikirimkan ke fiber optik. Informasi data berupa pulsa elektronik yang telah diterima oleh transmitter ini kemudian diproses dan diterjemahkan menjadi informasi yang sama, tapi dalam bentuk pulsa cahaya. Transmitter biasanya menggunakan light emitting diode atau LED atau injection laser diode atau ILD dalam proses penerjemahannya. Yang kedua, struktur fiber optik. Struktur atau bagian-bagian kabel fiber optik terdiri dari 3 susunan, yaitu yang pertama core atau inti, yang kedua cladding atau lapisan, yang ketiga buffer atau coating merupakan jaket. Berikut merupakan gambar struktur atau bagian-bagian kabel fiber optik. Yang pertama, bagian inti atau core. Bagian inti fiber optik terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil, diameternya sekitar 20 mikrometer sampai 50 mikrometer. Diameter serat optik atau fiber optik yang lebih besar akan membuat performa yang lebih baik dan stabil. Yang kedua, bagian cladding adalah bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik. Biasanya ukuran cladding ini berdiameter 5 mikrometer sampai 250 mikrometer. Cladding terbuat dari bahan silikon dan komposisi bahannya berbeda dengan bagian core. Selain melindungi core, cladding juga berfungsi sebagai pemandu gelombang cahaya yang merefleksikan semua cahaya agar tembus kembali sampai pada core. Yang ketiga, bagian coating atau buffer adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Lapisan coating ini terbuat dari bahan plastik yang elastis, berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi, misalnya lengkungan pada kabel atau kelembapan udara dalam kabel. Dalam referensi lain disebutkan struktur atau bagian-bagian kabel fiber optik sebagai berikut. Yang pertama core, yang kedua cladding atau coating, yang kedua cladding, yang ketiga coating, yang keempat string member dan outer jacket. Berikut gambarnya dari core sebagai inti, yaitu selanjutnya cladding atau lapisan, kemudian coating atau pelindung, terus string member dan outer jacket. Dengan bagian keempat, yaitu bagian string member dan outer jacket. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama dari sebuah kabel fiber optik. Lapisan string member dan outer jacket adalah bagian terluar dari fiber optik yang melindungi inti kabel dari berbagai gangguan fisik secara langsung.
Yang ketiga, prinsip kerja fiber optik. Seperti yang telah disinggung pada subbab pengertian fiber optik di atas, bahwa prinsip kerja dari kabel ini berbeda dengan kabel pada umumnya. Pada kebanyakan kabel, data ditransmisikan menggunakan aliran listrik, namun pada fiber optik menggunakan aliran cahaya yang dipantulkan dan dikonversikan dari aliran listrik sehingga tidak akan terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik. Berikut merupakan prinsip kerja kabel fiber optik, di mana sinyal berupa cahaya dipantulkan pada kelading dengan sudut yang tidak terlalu kecil atau sekitar 75 derajat hingga sampai pada serat optik yang dituju. Prinsip kerja kabel fiber optik memanfaatkan serat cahaya sebagai bahan penyusunnya untuk mendapatkan refleksi atau pantulan cahaya total yang tinggi dari kaca tersebut, sehingga data akan ditransmisikan dengan cepat pada jarak yang tidak terbatas. Pantulan tersebut didapatkan melalui cahaya yang berjalan pada serat kaca dengan sudut yang rendah. Selain itu, dalam proses kerjanya, efisiensi dari pantulan cahaya dipengaruhi oleh kemurnian bahan fiber optik, di mana semakin murni bahan kaca yang digunakan, maka penyerapan cahaya semakin sedikit oleh fiber optik. Minimnya penyerapan tersebut akan menghasilkan pantulan cahaya yang lebih tinggi. Yang keempat, jenis-jenis kabel serat optik atau kabel fiber optik. Fiber optik dibedakan menjadi dua jenis yang didasarkan pada mode transmisinya. Adapun jenis kabel fiber optik yaitu yang pertama fiber optik single mode atau kabel optik single mode, yang kedua fiber optik multimode atau fiber optik dengan multimode. Berikut merupakan gambar dari fiber optik single mode dan multimode. Yang pertama single mode fiber atau SMF. Single mode fiber atau kabel optik single mode adalah jenis serat optik yang umumnya digunakan untuk mentransmisikan jarak yang lebih jauh. Fiber model tunggal ini memiliki inti kecil yang berdiameter sekitar 9 mikron atau mikrometer dan mengirimkan sinyal laser inframerah yang memiliki panjang gelombang dari 1300 nanometer sampai 1550 nanometer. Karena memiliki diameter yang lebih kecil yang memungkinkan hanya satu mode cahaya untuk merambat. Jumlah pantulan cahaya yang dibuat ketika cahaya melewati inti akan berkurang dan dapat menurunkan pelemahan atau attention, sehingga menghasilkan kemampuan bagi sinyal untuk bergerak lebih jauh. Yang kedua, multimode fiber atau MMF adalah jenis serat optik yang dirancang khusus untuk mentransmisikan lebih banyak sinar cahaya dalam waktu yang bersamaan dengan masing-masing pada sudut pantulan yang sedikit berbeda di dalam inti serat optik tersebut. Pada umumnya digunakan untuk mentransmisikan data pada jarak jangkauan yang relatif lebih dekat, memiliki inti yang lebih besar dengan ukuran diameter 62 mikron atau mikrometer, dan mentransmisikan cahaya inframerah dengan panjang gelombang sekitar 850 nanometer sampai 1300 nanometer. Karena memiliki diameter yang lebih besar, jumlah pantulan cahaya yang dibuat ketika cahaya melewati inti menjadi meningkat, sehingga menciptakan kemampuan untuk mentransmisikan lebih banyak data dalam waktu yang bersamaan. Peran serat optik. Standar yang umum digunakan untuk cladding atau selubung luar kabel fiber optik single mode adalah 125 mikron untuk kaca dan 245 mikron untuk lapisan. Standar ini sangat penting untuk menyediakan jaminan kompatibilitas konektor. Standar serat single mode dikembangkan dengan inti yang kecil dengan ukuran diameter sekitar 8-10 mikron, sedangkan pada fiber optik multimode menggunakan ukuran diameter inti sekitar 50-62,5 mikron.
Perbedaan single mode dan multimode fiber optik dengan variabel besar diameter inti, jenis cahaya, banyak pancaran cahaya, jenis pancaran cahaya, jarak pancaran cahaya, bandwidth dan harga. Untuk single mode pada variabel besar diameter core single mode yaitu 5-10 mikrometer, sedangkan pada multimode 50-62 mikrometer. Dengan variabel cahaya, jenis cahaya, single mode menggunakan laser inframerah atau laser infrared, sedangkan pada multimode menggunakan light emitting dioda. Banyak cahaya pancaran cahaya untuk single mode yaitu hanya satu, sedangkan pada multimode lebih dari satu. Dengan variabel jenis pancaran cahaya pada single mode yaitu 1319 sampai 1510 nanometer, sedangkan pada multimode 850 sampai 1300 nanometer. Dengan jarak pancaran cahaya single mode lebih jauh yaitu sekitar 30 sampai 100 km, sedangkan pada multimode hanya 500 meter sampai 2 kilo. Selanjutnya pada variabel bandwidth untuk single mode bisa mencapai 10 GB per sekon. Untuk multimode hanya sampai 1 GB per sekon. Untuk harga single mode cenderung lebih mahal daripada multimode. Selanjutnya karakteristik kabel fiber optik. Selain beberapa komponen di atas, karakteristik kabel fiber optik secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Bagian inti dalam kabel fiber optik terdiri dari inti yang terbuat dari serat kaca dan diselubungi oleh beberapa lapisan yang bersifat sebagai pelindung. Konektor yang umum digunakan untuk kabel fiber optik adalah konektor ST. Namun baru-baru ini ada konektor yang lain yang diperkenalkan sebagai pasangan kabel jaringan fiber optik, yaitu konektor SC. Kecepatan transfer data yang mampu dilakukan oleh fiber optik mencapai 100 Mbps ke atas, bahkan bisa mencapai 1000 Mbps per sekon atau 1 GB per sekon dengan biaya rata-rata per node cukup mahal. Diameter kabel jaringan fiber optik dan ukuran konektornya relatif lebih kecil sehingga fleksibel dalam proses instalasi. Panjang kabel fiber optik sangat panjang, yakni mencapai 2 km atau mengalahkan kabel lainnya seperti kabel koaksial dan kabel twisted pair. Kelebihan dan kekurangan kabel fiber optik. Sebagai kabel yang dibuat dengan teknologi modern, kabel jaringan fiber optik punya sederet keunggulan jika dibandingkan dengan kabel jaringan lainnya seperti kabel koaksial ataupun kabel twisted pair. Namun begitu bukan berarti kabel jaringan yang satu ini tak punya kelemahan. Karena itulah, untuk mengetahui apa saja kelemahan dan kekurangan kabel fiber optik, berikut penjelasannya. Kelebihan kabel jaringan fiber optik. 1. Kabel fiber optik dapat beroperasi dengan kecepatan yang sangat tinggi dalam membawa informasi atau data, bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan jaringan koaksial. Kabel jaringan koaksial atau kabel twisted pair yang kecepatan transfer data bahkan bisa mencapai 1000 Mbps per sekon atau 1000 MB per sekon. Yang kedua, bandwidth kabel jaringan fiber optik mampu membawa paket-paket data dengan kapasitas besar mencapai 1000 Mbps. Yang ketiga, kabel jaringan fiber optik dapat mengirim sinyal lebih jauh jika dibandingkan jaringan jenis kabel lainnya, bahkan tanpa memerlukan perangkat penguat sinyal seperti repeater atau yang lainnya. Kalaupun dibutuhkan, penguat sinyal tidak perlu dipasang setiap 5 km seperti kabel jaringan yang lainnya, melainkan cukup dipasang pada jarak sekitar 20 km saja. Yang keempat, material kaca yang dipakai untuk membuat kabel jaringan fiber optik memiliki keunggulan untuk bisa bertahan pada banyak gangguan seperti kelembapan udara dan cahaya atau panas. Dengan begitu, maka dapat disimpulkan bahwa kabel fiber optik relatif lebih awet karena tidak gampang rusak. Yang kelima, kemampuan kabel fiber optik yang tahan lama dan tidak gampang rusak membuatnya lebih efisien
jika dibandingkan kabel jaringan lainnya, karena biaya perawatannya pun menjadi lebih murah. Yang keenam, tak berbeda dengan kabel jaringan STP, kabel fiber optik juga kuat terhadap interferensi elektromagnetik yang berasal dari kabel sekitar. Yang ketujuh, kabel jaringan fiber optik terdiri dari berbagai macam jenis yang dapat menjadi opsi yang dapat dijadikan opsi untuk menyesuaikan dengan lokasi instalasinya. Yang ke-8, karena bukan mengirimkan sinyal listrik melainkan gelombang cahaya, kabel jaringan fiber optik mampu mengatasi masalah gangguan gelombang frekuensi bahan elektrik. Dengan begitu, maka kabel jaringan jenis ini sangat ideal untuk digunakan pada kawasan dikelilingi oleh gelombang frekuensi yang cukup tinggi. Yang ke-9, diameter kabel jaringan fiber optik yang relatif kecil dan tipis, ditambah lagi dengan bobotnya yang ringan membuat proses instalasi kabel fiber optik relatif lebih mudah karena bersifat fleksibel. Yang ke-10, berbeda dengan kabel jaringan lainnya yang berpotensi menyebabkan terjadinya korsleting atau kebakaran. Khusus pada kabel fiber optik, hal itu tidak akan terjadi karena menggunakan bahan dasar serat kaca yang aman dan tidak mudah terbakar karena tidak mengalirkan listrik. Selanjutnya, kekurangan kabel fiber optik. Yang pertama, harga kabel fiber optik relatif lebih mahal jika dibandingkan kabel jenis lainnya. Yang kedua, dalam proses instalasi, kabel jaringan fiber optik diperlukan beberapa alat khusus berupa perangkat elektronik yang saat ini masih mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakan kabel ini sebagai media pendukung dalam instalasi sebuah jaringan komputer. Yang ketiga, jika rusak, perbaikan instalasi kabel jaringan fiber optik yang kompleks memerlukan tenaga yang ahli di bidang ini. Yang keempat, mengingat kabel jaringan fiber optik menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan data, maka kabel jenis ini tidak dapat diinstalasikan dalam jalur yang berkelok secara tajam atau menyudut. Jika terpaksa harus berbelok, maka harus dibuat belokan yang melengkung atau tidak memiliki sudut yang runcing. Yang keenam, jenis-jenis konektor fiber optik. Pada kabel serat optik, sambungan ujung terminal dapat disebut dengan istilah konektor. Jenis-jenis dari konektor fiber optik ini tersedia dalam beberapa bentuk yang berbeda-beda bergantung kebutuhan implementasinya, di mana biasanya memiliki tipe standar seperti pada slide di bawah ini. Yang pertama, konektor FC atau fiber konektor digunakan untuk model kabel single mode dengan akurasi yang sangat tinggi dalam menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Konektor ini menggunakan sistem drat ulir dengan posisi yang dapat diatur sehingga ketika dipasangkan ke perangkat lain, akurasinya tidak akan mudah berubah. Berikut merupakan gambar konektor fiber. Yang kedua, konektor SC atau subscriber konektor digunakan untuk model kabel single mode dengan sistem cabut pasang. Konektor ini tidak terlalu mahal dengan bentuk yang simpel dan dapat diatur secara manual serta akurasinya baik bila dipasangkan ke perangkat lain. Berikut merupakan gambar konektor SC atau subscriber konektor. Yang ketiga, konektor ST atau strike tip. Bentuknya seperti bayonet berkunci, hampir mirip dengan konektor BNC. Sangat umum digunakan baik untuk kabel multimode maupun single mode. Sangat mudah digunakan baik dipasang maupun dicabut. Berikut merupakan gambar konektor ST. Yang keempat, konektor bikonik merupakan salah satu konektor yang pertama muncul dalam komunikasi fiber optik. Namun konektor ini saat ini sudah sangat jarang digunakan. Berikut merupakan gambar konektor bikonik. Yang kelima, konektor D4. Konektor ini hampir mirip dengan konektor FC, hanya berbeda pada ukurannya saja. Perbedaannya sekitar 2 mm pada bagian ferrulnya. Berikut merupakan gambar konektor D4. Yang keenam, konektor SMA. Konektor ini merupakan pendahulu dari konektor ST yang sama-sama menggunakan penutup dan pelindung.
Namun seiring dengan berkembangnya konektor ST, maka konektor ini sudah tidak berkembang lagi atau sudah jarang ada yang menggunakan. Berikut gambar konektor SMA. Selanjutnya, jenis-jenis koneksi. Membahas tentang jenis-jenis koneksi bisa dibedakan menjadi beberapa macam. Selain untuk komputer, koneksi internet biasanya digunakan untuk telepon, telepon seluler, TV kabel, satelit, dan lain-lain. Berikut adalah macam-macam koneksi internet pada umumnya. Yang pertama, koneksi internet dial-up atau online. Jenis koneksi internet dial-up biasanya disebut juga dengan cell account, yaitu akun online pada ISP atau Internet Service Provider. Menggunakan akun ini biasanya terbatas karena biayanya rendah. Akun online ini telah disediakan oleh banyak instansi, yakni provider internet, layanan-layanan komersial, pemerintah atau lembaga non-profit. Yang kedua, koneksi internet SLIP atau PPP. Jenis koneksi ini memiliki kecepatan transfer dan akses data yang cenderung lebih cepat, sehingga penggunaan internet bisa running program di internet dengan cepat dan tidak perlu mengirimkan satu persatu data dari modem. Yang ketiga, leased line. Jenis koneksi ini merupakan jenis koneksi yang disewakan yang perlu menggunakan IP atau Internet Protocol pada suatu jaringan LAN atau Local Area Network. Selain pembuatan yang kompleks dan sulit, juga diperlukan waktu yang lama. Banyak perusahaan-perusahaan yang membuat jalur yang disewakan. Ini untuk disewakan kembali atau dijual pada perusahaan kecil atau menengah. Yang keempat, koneksi internet kabel. Koneksi internet jenis ini biasanya digunakan dengan cara menghubungkan perangkat agar terhubung internet dengan menggunakan kabel untuk TV kabel. Yang kelima, koneksi satelit. Pada suatu daerah yang sulit untuk mendapatkan sinyal internet secara normal, biasanya menggunakan koneksi satelit langsung, yaitu langsung bisa mengakses internet satelit dengan menggunakan fasilitas parabola. Yang keenam, koneksi ISDN adalah singkatan dari Integrated Service Digital Network. Koneksi jenis ini memanfaatkan sirkuit khusus pada saluran telepon yang berguna untuk mempercepat transfer data, sehingga koneksi ISDN jauh lebih cepat dalam transfer data jika dibandingkan dengan koneksi saluran telepon biasa. Yang ketujuh, WiFi atau wireless connection. Yang kedelapan, web TV. Yang kesembilan, jaringan GPRS. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan pada presentasi saya kali ini, saya persilahkan. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.